Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raudatul Nida Ul Khaira dengan NIM 2514050071 dari kelas 1 TBIB. Pada ujian akhir semester Sejarah Peradaban Islam, saya memilih dua materi, yaitu mengapa kehidupan Nabi Muhammad SAW dibagi dalam dua periode. Yang kedua, mengapa sistem Khulafaur Rasyidin berhenti pada masa Ali bin Abi Thalib? Mengapa di kehidupan Nabi Muhammad SAW dibagi menjadi dua periode? Pembagian kehidupan Nabi Muhammad SAW dibagi menjadi periode Mekkah dan periode Madinah merupakan pembagian historis dan ilmiah yang sangat penting dalam kajian sirah nabawiyah. Pembagian ini dilakukan karena pada masing-masing periode Nabi Muhammad SAW menjalani peran, tantangan, dan strategi dakwah yang berbeda sesuai dengan kondisi umat dan masyarakat pada saat itu. Pada periode Mekkah, berlangsung sejak Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama pada tahun 610 Masehi hingga peristiwa hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi, yaitu sekitaran 13 tahun. Pada masa ini, umat Islam masih berjumlah sedikit dan belum memiliki kekuatan sosial maupun politik. Masyarakat Mekah saat itu hidup dalam tradisi jahiliyah seperti penyembahan berhala, ketimpangan sosial, penindasan terhadap kaum lemah, dan fanatisme kesukuan yang kuat. Dalam kondisi seperti ini, Nabi Muhammad SAW menghadapi penolakan, ejekan, hingga penyiksaan terhadap para pengikutnya. Pada periode Mekkah, dakwah Nabi Muhammad SAW berfokus pada penanaman tauhid, penguatan keimanan kepada Allah, keyakinan akan hari akhir, serta pembentukan akhlak mulia. Ajaran Islam belum banyak menyentuh aspek hukum dan pemerintahan karena umat Islam belum siap secara sosial dan politik. Nabi Muhammad SAW menggunakan metode dakwah secara bersembunyi-sembunyi pada awalnya, dilanjutkan dengan dakwah secara terang-terangan, mengedepankan kesabaran, keteguhan iman, dan kesabaran. Periode ini menjadi fase pembentukan mental dan keimanan umat Islam. Periode Mekkah mengajarkan bahwa Islam dimulai dari perubahan hati dan keyakinan. Keteguhan iman adalah fondasi utama. Dakwah membutuhkan kesabaran dan keteguhan. Tanpa periode Mekkah, umat Islam tidak akan memiliki dasar iman yang kuat. Periode Madinah dimulai sejak hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah pada tahun 622 Masehi hingga Nabi Muhammad wafat pada tahun 632 Masehi selama kurang lebih 10 tahun. Pada masa ini, Islam berkembang pesat dan menjadi kekuatan sosial serta politik. Madinah dihuni oleh masyarakat yang beragam, terdiri dari kaum Muslim, Muhajirin dan Ansar, kaum Yahudi, dan kelompok lain dengan latar belakang sosial yang berbeda. Kondisi ini menuntut Nabi Muhammad SAW untuk memimpin umat dalam suasana plural dan kompleks. Di Madinah, Nabi Muhammad SAW tidak hanya berperan sebagai rasul, tetapi juga sebagai pemimpin umat, kepala negara, hakim, panglima perang. Peran ini menunjukkan bahwa Islam bukan hanya agama ibadah, tetapi juga mengatur kehidupan sosial dan kemasyarakatan. Pada periode Madinah, ajaran Islam mulai mencakup hukum ibadah seperti zakat, puasa, haji, hukum keluarga dan muamalah, hukum pidana, serta tata pemerintahan dan hubungan sosial. Semua ini menunjukkan bahwa umat Islam telah siap secara iman dan sosial untuk menerima aturan yang lebih kompleks. Kebijakan Nabi Muhammad SAW pada periode Madinah antara lain
Yang pertama, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Yang kedua, menyusun piagam Madinah. Yang ketiga, mengatur sistem pertahanan dan keamanan. Yang keempat, menegakkan keadilan tanpa memandang suku dan golongan. Kebijakan ini membuktikan kemampuan Nabi dalam membangun masyarakat yang tertib dan adil. Periode Madinah mengajarkan bahwa Islam mampu membangun peradaban kepemimpinan harus adil dan bijaksana. Keimanan harus diwujudkan dalam sistem sosial. Kesimpulan pembagian kehidupan Nabi Muhammad SAW dalam periode Mekkah dan periode Madinah bertujuan untuk memahami tahapan dakwah Islam secara kronologis. Periode Mekkah merupakan fase penanaman iman dan akhlak, sedangkan periode Madinah adalah fase penerapan ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pembagian ini membantu umat Islam memahami bahwa Islam dibangun secara bertahap, realistis, dan sesuai kondisi umat sehingga ajarannya dapat diterima dan dijalankan secara menyeluruh. Pembahasan yang kedua, mengapa sistem Khulafaur Rasyidin berhenti pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib? Sistem Khulafaur Rasyidin berhenti pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib bukan karena Islam melarang sistem tersebut untuk dilanjutkan, melainkan perubahan kondisi sosial, politik, dan umat Islam yang sangat signifikan setelah masa beliau. Perubahan ini membuat sistem kepemimpinan Islam bergeser dari mode khalifah yang bersifat sederhana dan musyawarah menuju sistem yang terstruktur dan bercorak dinasti. Ali bin Abi Thalib wafat dalam kondisi umat Islam yang belum sepenuhnya stabil. Pada masa pemerintahannya terjadi berbagai konflik internal yang berat, seperti Perang Jamal, Perang Siffin, dan munculnya kelompok Khawarij. Konflik-konflik ini melemahkan persatuan umat dan menguras energi pemerintahan. Ketika Ali wafat, kondisi umat Islam belum siap untuk melanjutkan pola kepemimpinan ideal seperti pada masa Khulafaur Rasyidin sebelumnya. Ciri utama Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin dipilih melalui musyawarah umat, bukan berdasarkan keturunan. Setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib, kekuasaan berpindah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, yang kemudian mendirikan dinasti Umayyah. Pada masa ini, sistem kepemimpinan mulai berubah karena pemimpin mulai ditunjuk melalui garis keluarga. Kekuasaan menjadi lebih terpusat, unsur politik lebih dominan dibandingkan musyawarah. Perubahan ini menandai berakhirnya sistem Khulafaur Rasyidin dan dimulainya era kerajaan dalam sejarah Islam. Para Khulafaur Rasyidin dikenal memiliki karakter hidup sederhana, sangat dekat dengan rakyat, dan mengutamakan kepentingan umat. Seiring meluasnya wilayah Islam, karakter kepemimpinan umat juga mengalami perubahan. Tantangan pemerintahan menjadi lebih kompleks, sehingga pola kepemimpinan sederhana ala Khulafaur Rasyidin sulit dipertahankan. Pada masa Ali bin Abi Thalib, wilayah Islam sudah sangat luas mencakup Jazirah Arab, sebagian wilayah Persia, serta wilayah Syam dan Mesir. Wilayah yang luas ini menuntut sistem administrasi dan pemerintahan yang lebih kuat dan terorganisir. Sistem Khulafaur Rasyidin yang mengandalkan kesolehan pribadi pemimpin dan musyawarah sederhana dianggap kurang efektif untuk mengelola negara sebesar itu, sehingga sistem pemerintahan pun berubah. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, generasi sahabat masih mendominasi kepemimpinan. Namun, pada masa Ali, muncul perbedaan kepentingan politik, fanatisme kelompok, dan ambisi kekuasaan. Kondisi ini membuat idealisme Khulafaur Rasyidin semakin sulit dipertahankan, karena umat Islam tidak lagi satu suara seperti masa Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Ali bin Abi Thalib sering disebut sebagai penutup era Khulafaur Rasyidin.
Karena setelah beliau, sistem pemerintahan tidak lagi berbasis musyawarah penuh, kepemimpinan lebih bercorak dinasti, dan nilai ideal masih dijadikan rujukan, tetapi praktiknya berubah. Dengan demikian, berhentinya sistem Khulafaur Rasyidin pada Ali bin Abi Thalib bukanlah kegagalan, melainkan akhir dari satu sejarah Islam yang ideal dan teladan. Kesimpulannya, sistem Khulafaur Rasyidin berhenti pada Ali bin Abi Thalib karena kombinasi faktor, konflik internal umat, perubahan cara pengangkatan pemimpin, meluasnya wilayah Islam, dan munculnya kepentingan politik. Setelah masa Ali bin Abi Thalib, umat Islam memasuki fase baru dengan sistem pemerintahan dinasti yang berbeda dari sistem Khulafaur Rasyidin. Namun demikian, Khulafaur Rasyidin tetap menjadi sistem kepemimpinan ideal dalam Islam, meskipun secara historis hanya berlangsung sampai Ali bin Abi Thalib. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.